What's up guys? Gimana kabar kalian di musim PPKM ini? Semoga kalian sehat dan dijauhkan dari penyakit yang sedang beken ini. Akhirnya gue bisa bikin video lagi. Karena gue tahu view yang gue dapat itu sedikit, gue gak bakal minta maaf maupun buat alasan. Karena gue yakin juga kalian gak lagi nungguin video gue kan? Udah lama ya gue gak bahas soal anime. Iya, gue lagi sibuk bikin itu sih, video-video Genshin Impact karena gampang editnya, sama gue juga males bikin skrip-skrip yang panjang-panjang. Berhubung ada waktu sebelum Genshin Impact versi 2.0 rilis, kali ini gue bakal balik bahas soal seri kesukaan gue, yaitu adalah Mushoku Tensei Isekai Tensei Shitara Honkidashi. Gue bakal lanjutin pembahasannya setelah anime core pertama selesai. Video ini akan mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang tidak ingin kena spoiler, harap tekan tombol like dan subscribe untuk yang belum, lalu tutup video ini. Buat kalian yang mau lanjut ke video, mari kita mulai. Let's go! Oke, seperti adegan terakhir di anime core pertama, Rudy dan kawan-kawan akan menetap di kota di pesisir laut bernama Wynport. Di saat bersamaan, Rudy akan masuk ke pemukiman Wynport. Dan saat itu juga, Roxy Sensei bersama Enila Lize dan Talhart juga sampai ke kota tersebut. Tapi tentu saja, seperti alur sinetron, bukannya bertemu, malah saling lewat. Emang nyebelin, ketemu di jalan, cuma nyewat. Kan, kesel itu. Oke, untuk detailnya mungkin bakal gue simpan untuk video lain ya. Baik lagi ke Rudy and the Gangs. Karena Rudy merupakan suku super ras yang paling dibenci di Mushoku Tensei. Buat kalian yang mau tahu untuk detailnya, bisa lihat di video yang pernah gue buat dulu. Link ada di deskripsi dan mungkin linknya itu bakal muncul di layar kalian ya. Nah, seperti yang gue bilang di opening ya, di sini itu Rudy dan kawan-kawan itu sangat butuh kapal untuk pergi ke benua Asura. Karena untuk mencapai daratan Asura dari Demon Continent, mereka harus mengarungi lautan yang cukup luas. Karena itu juga kapal sangat dibutuhkan di sini. Ya, kecuali kalau misalnya ada alternatif lain kayak misalnya contoh Naga Indosiar gitu. Nah, itu ceritanya bakal beda lagi sih, bakal bisa langsung. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ceritanya bakal nggak seru ya gitu. Nah, yang jadi masalah di sini, biaya untuk menumpangi kapal untuk suku support doang ya, nggak cuman 2 kali lipat harga normal, 3 kali lipat harga normal. Nggak segitu. Mereka harus membayar 400 kali lipat. Fantastik. Karena hal ini, Rudy dan kawan-kawan terpaksa untuk menyerah dan kembali lagi ke penginapan untuk menyusun rencana lain. Dari hasil diskusi, Rudy dan kawan-kawan memutuskan untuk membeli tiket kapal. Terdapat beberapa cara yang bisa dipakai untuk membeli tiket berlayar Support Edition. Anjir. Untuk rencananya, Rudy dan kawan-kawan mereka akan menguli gila-gilaan dari kerjaan yang bisa didapatkan di guild. Tapi karena cara ini kelamaan dan mereka juga dikejar waktu, mereka lanjut ke cara kedua, yaitu masuk ke Dungeon dan mengumpulkan material-material dari situ. Material itu akan dijual secara mahal, tapi cara ini juga kurang bagus juga karena Dungeon itu terlalu berbahaya. Dan ada beberapa trap atau misalnya mekanisme-mekanisme yang terhidden di situ, terselubung di situ, dan mata ketiga si Ruijerd itu tidak bisa mendeteksinya. Nah, karena mereka masih bocil juga dan pengalaman mereka sedikit, Ruijerd menentang cara ini. Dan cara ketiga adalah bekerja sama dengan penyelundup. What? Untuk membawa Ruijerd secara diam-diam atau menyamarkan identitas Ruijerd sebagai budak. Namun pada akhirnya Rudy memutuskan untuk tidak memakai 3 cara di atas. Jadi muncullah pilihan keempat. Jeng jeng jeng. Malam ya, Rudy mendapatkan mimpi bertemu dengan Hitogami. Di sini Hitogami memberikan nasihat untuk Rudy membawa suplai makanan ke pojok kota Wynport. Dan dia harus membawa makanan ini dalam keadaan sendiri, tidak ditemani oleh Eris ataupun Ruijerd. Rudy yang mempertanyakan salah Hitogami ini tetap menuruti apa kata makhluk misterius tersebut. Di lain pihak, Rudy lebih penasaran dengan kegiatan Ruijerd dan Eris saat Rudy tidak ada. Di pojok, Rudy melihat peristiwa anak perempuan yang sedang ditipu oleh lelaki yang tentu saja kelihatannya bukan sebagai lelaki yang baik dan rajin menabung dan juga sering beramal soleh. Rudy yang melihat kejadian ini menyimpulkan bahwa Hitogami mau Rudy menyamarkan anak perempuan tersebut. Setelah yakin dengan asumsinya, Rudy menggunakan voiceless magic untuk mengusir begal tersebut dan menolong anak perempuan yang tadi akan ditipu. Bukannya berterima kasih, perempuan itu malah marah ke Rudy karena dia mengusir orang yang bakal ngasih makanan ke perempuan yang tadi itu. Rudy yang bingung dengan sikap perempuan ini, secara spontan memasukkan seluruh makanan yang dia bawa ke mulut perempuan tersebut. Anak perempuan tersebut merasa puas karena kelaparannya telah hilang.
perempuan ini mengaku sebagai Kishirika. Kishirika melihat Rudy dan memuji banyaknya energi sihir yang Rudy punyai dan mengatakan bahwa energi sihir itu melebihi Laplas. Rudy yang mengenal nama Kishirika sebagai Demon Emperor dari masa lalu dan bukannya menganggap serius ucapan Kishirika, dia malah menganggapnya sebagai ucapan orang sinting dan ikut-ikutan aja dengan perilaku Kishirika yang aneh itu agar tidak ribet lagi masalahnya. Karena merasa puas, Kishirika pun menawarkan imbalan apapun ke Rudy karena telah membuat dia tidak kelaparan lagi. Rudy pun meminta banyak hal, mulai dari kekayaan, kekuasaan, dan hal musuh. Tapi sayangnya semua ditolak. Karena semua permintaan Rudy ditolak, Rudy jadi kesal dan dia mempertanyakan apa yang bisa Kishirika berikan kepada Rudy. Setelah tiba-tiba, tangan Kishirika menusuk mata Rudy. Rudy yang kaget langsung memaksa tangan Kishirika keluar dari lubang matanya. Di saat itu pula, pandangan Rudy mulai kabur dan tidak jelas. Kepalanya juga mulai pusing. Kenapa jadi kayak ciri-ciri Di sini Kishirika menjelaskan bahwa ini adalah efek samping dari pengguna mata sihir karena dia sedang menyesuaikan diri dengan mata barunya. Untuk mata yang diberikan oleh Kishirika bernama Farsing Eye, mata yang dapat melihat beberapa saat ke masa depan. Setelah berterima kasih atas makanan yang diberikan oleh Rudy, Kishirika seperti jalangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dia pergi ke antah berantah, nggak tahu mau kemana. Di saat ini juga Rudy mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar bertemu dengan Kishirika dalam legenda. Saat pandangannya masih kabur dan tidak stabil, Rudy berjalan terlantah-lantah. Di perjalanannya menuju penginapan, dia menabrak om-om seram seperti Yakuza dan tidak sengaja menolong om-om tersebut dari pot yang jatuh. Lalu Rudy melanjutkan perjalanannya ke penginapan. Di perjalanan Rudy bertemu dengan Eris dan Richard. Di sana Rudy pun dibawa ke penginapan dan beristirahat secara kurang lebih 1 minggu karena penyesuaian dengan mata barunya. Nah, di saat itu juga Rudy memberitahukan soal mata sihirnya ke Richard dan ke Eris. Nah, saat mengetahui Rudy mendapatkan mata sihir dari si Kishirika, Richard mendapatkan ide dan meminta Rudy untuk pergi dengannya. Ya, sepertinya sampai sini aja yang gue bahas. Sisanya gue simpan untuk video selanjutnya. Gue usahain sih bakal fokus bahas Mushoku Tensei untuk ya beberapa video ke depan sambil nunggu core 2-nya juga, nunggu Genshin Impact update kedua juga. Tahu-tahu aja kalau misalnya gue ngebahas fokus di Mushoku Tensei jadi channel khusus bahas Mushoku Tensei kan. Tapi karena gue fokusnya itu bacanya versi WN dan versi manga, jadi kejadian yang khusus terjadi di LN mungkin bakal terlewat. Jadi gue minta maaf di awal dulu ya gitu. Jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dan untuk kalian yang mau sawer, link ada di deskripsi. Gue Thomas Anderson, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Stay at home and be a weeb.